ANOVA dua jalur merupakan metode analisis variansi yang mengamati dua kriteria atau faktor yang mempengaruhi variasi. Tujuan dari pengujian ANOVA dua jalur ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Bagaimana langkah-langkah untuk melakukan pengujian hipotesis menggunakan ANOVA dua jalur? Terdapat beberapa cara pengujian hipotesis menggunakan ANOVA dua jalur, yaitu 1. Dengan menghitung jumlah kuadrat atau JK, 2. Menentukan derajat kebebasan atau DB, 3. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK, dan yang terakhir menentukan nilai F atau F0. Pertama, menentukan jumlah kuadrat atau JK. Jumlah kuadrat dihitung untuk berbagai sumber variasi, yaitu total T, antar A, antar B, interaksi AB, dan dalam D dengan formula di samping. JKT sama dengan sigma YT kuadrat dikurang dalam kurung sigma YT kuadrat per NT. JKA sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai A dalam kurung sigma YI kuadrat per NI dikurang sigma YT kuadrat per NT. JKB sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai B dalam kurung sigma YJ kuadrat per NJ dikurang dalam kurung sigma YT kuadrat per NT. JKAB sama dengan sigma J sama dengan 1, I sama dengan 1 sampai AB dalam kurung YIJ kuadrat per NIJ dikurang dalam kurung sigma YT kuadrat per NT dikurang JKA dikurang JKB. JKD sama dengan sigma J sama dengan 1, I sama dengan 1 sampai AB dalam kurung sigma YIJ kuadrat dikurang sigma YIJ kuadrat per NIJ sama dengan sigma YIJ kuadrat. 2. Menentukan derajat kebebasan atau DB. Derajat kebebasan untuk setiap sumber variasi ditentukan sebagai berikut. DB T sama dengan NT dikurang 1. DB A sama dengan NA dikurang 1. DB B sama dengan NB dikurang 1. DB AB sama dengan NA kurang 1 dikali NB kurang 1. Dan DB D sama dengan NT dikurang NA dikali NB. Itu menentukan nilai F atau F0. Nilai F dihitung untuk masing-masing sumber variansi. F0A sama dengan RJKA dibagi RJKD. F0B sama dengan RJKB dibagi RJKD. Dan F0AB sama dengan RJKAB dibagi RJKD. Nilai F yang diperoleh akan digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diuji. Selanjutnya studi kasus, yang dimana diambil sampel secara acak sebanyak 10 siswa dalam suatu penelitian untuk menentukan pengaruh model pembelajaran X1 dan motivasi belajar X2 terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika Y. Datanya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat tabel di samping, terdapat model pembelajaran dan kemampuan pemecahan masalah. Kita membuat tabel pengerjaan Excel dengan melihat data yang telah kita buat sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian kita tentukan jumlah kuadrat atau JK berdasarkan perhitungan sebelumnya dengan menggunakan Excel. Dan kita masukkan angka ke dalam rumus yang sudah ditetapkan. Maka diperoleh JKT sama dengan 4195,1, JKA sama dengan 302,5, JKB sama dengan 3648,1, JKAB sama dengan 16,9, JKD sama dengan 2.178.471,6. Terakhir JKE sama dengan 228. Lalu kita tentukan derajat kebebasan atau DB, yang dimana DB T diperoleh 39, DBA sama dengan 1, DBB sama dengan 1, DBAB sama dengan 1, DBD sama dengan 36. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat RJK.
RJKA sama dengan 302,5, RJKB 3648,1, RJKAB 16,9, RJKD 60.513,1. Lalu selanjutnya menentukan nilai F0. F0A didapatkan sama dengan 0,005, F0B didapatkan 0,06, F0AB didapatkan 0,0003. Lalu nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel itu alpha sama dengan 0,05, DB1 sama dengan 1, DB2 sama dengan 36. F tabel sama dengan 4,11. F hitung A sama dengan 0,005 kurang dari 4,11 tidak signifikan. F hitung B sama dengan 0,06 kurang dari 4,11 tidak signifikan. F hitung AB 0,0003 kurang dari 4,11 tidak signifikan. Yaitu perhitungan SPSS, di mana perhitungan SPSS kita menghitung uji normalitas terlebih dahulu dan uji homogenitas. Uji normalitas diperoleh signifikan yaitu 0,997 lebih dari 0,05, maka nilai data tersebut memenuhi standar normalitas. Hasil uji homogenitas menunjukkan hasil signifikansi 0,466 lebih dari 0,05, sehingga data tersebut homogen. Sehingga data yang kita ingin uji bisa diuji dengan menggunakan uji ANOVA 2 jalur. Setelah memasukkan data-data, didapatkan signifikansi 0,00 kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah terhadap model pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu diperoleh signifikansi 0,11 lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak ada interaksi kemampuan pemecahan masalah terhadap model pembelajaran dan motivasi belajar siswa.